Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Oh, wabarakatuh. wabarakatuh. pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang views. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri bernama Lutfi Perwira Aji dengan NPM 221503145. Nama saya Yeheskel Holy Gildaya Sitorus dengan NPM-nya 2215 031 003. Perkenalkan diri, nama saya Nirwansa, NPM 215031036. Kemudian izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Hafidh Hidayatullah dengan NPM 2215031052. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jopendra Aryan dengan NPM 22150311106. Langsung saja masuk ke materi yang akan dijelaskan oleh Priska. Kepada Priska kami persilakan. Baik, di sini merupakan slide yang dimana menjelaskan tentang tipe dari cartridge sendiri, yang dimana terdapat beberapa jenis cartridge yang digunakan. Salah satunya yaitu menggunakan perak yang memiliki bentuk seperti di gambar, yang dilapisi dengan bahan isolasi, di mana di dalamnya diisi dengan kuarsa. Hal tersebut akan menyebabkan reaksi antara perak dan kuarsa yang akan menghasilkan selator yang sangat baik dalam mencegah terjadinya busur api. Adapun keuntungan dari penggunaan cartridge jenis ini yaitu yang pertama, sekring dengan peringkat dan karakteristik yang benar selalu dipasang pada sirkuit. Tidak mudah disalahgunakan seperti jenis yang dapat disambungkan kembali. Kemudian yang kedua, memiliki energi busur dan gangguan yang terkandung di dalam tabung isolasi yang dapat mencegah kerusakan. Kemudian yang ketiga, biasanya disegel. Oleh karena itu, tidak dapat dipengaruhi oleh atmosfer sehingga memberikan karakteristik yang lebih stabil dan dapat diandalkan. Kemudian yang keempat, cartridge jenis ini dapat beroperasi jauh lebih cepat, yang dimana cocok untuk menangani hubung singkat yang lebih tinggi, yang dimana tipe cartridge ini dapat menangani hingga arus sebesar 100.000 ampere. Sedangkan tipe yang semi terbuka dapat menangani hingga 4.000 ampere. Kemudian terdapat grafik karakteristik, yang dimana setiap jenis sekring memiliki karakteristiknya masing-masing, yang ditunjukkan seperti pada gambar grafik.
Jadi grafik di samping tersebut menunjukkan bahwa sekring dapat menahan arus nominalnya tanpa ada batasan waktu. Akan tetapi ketika arusnya meningkat, kemampuan menahan arus yang dimiliki oleh sekring akan berkurang sehingga dapat membuat sekring putus. Baik, selanjutnya. Selanjutnya itu 5.5 yakni standar Inggris, yang mana standarisasi Inggris ini itu adalah standar yang digunakan dalam peralatan seperti sekring atau fuses tersebut. Yang di mana standar ini menetapkan batasan-batasan tertentu mengenai diantaranya itu ada kenaikan suhu, faktor peleburan, yang di mana arus peleburan ini minimum itu sebesar 1,4 dan terakhir itu ada kapasitas pemutusan. Next. Sebagai contoh, sekering yang bekerja dingin dapat diperoleh dengan mengorbankan kapasitas pemutus. Sebaliknya, pada faktor peleburan yang terlalu rendah dapat mengakibatkan suhu yang terlalu tinggi sehingga proteksi yang terlalu ketat dan kemungkinan putus lebih besar. Pada subbab 5.6 ini menjelaskan tentang energi yang dilepas pada sekring yang dimana sekring beroperasi sangat cepat dan dapat memutus arus gangguan jauh sebelum mencapai puncak pertamanya seperti yang terlihat pada gambar 5.3 yang dimana pada gambar yang di balok 3 dimensi itu menjelaskan energi yang dilepas itu sebesar I kuadrat T. Next. Jika sekring pemutus dalam seperempat siklus pertama, maka daya yang dilepaskan adalah PT. Sebagai perbandingan, pemutus sirkuit dapat membersihkan gangguan dalam waktu sehingga 10 sampai dengan 10 siklus, dan dalam hal ini daya yang dilepaskan adalah penjumlahan dari I2 selama 10 siklus tersebut. Oleh karena itu, energi yang dilepaskan pada gangguan sangat besar dibandingkan dengan yang dilepaskan oleh sekring. Kerusakan yang terjadi pun sangat luas. Selain itu, semua peralatan yang membawa arus gangguan ini akan mengalami gaya magnetik yang tinggi dan sebanding dengan kuadran arus gangguan tadi. Selanjutnya, aplikasi pemilihan sekring. Keterbatasan sekring. Pertama, tidak cocok untuk perlindungan beban lebih pada sistem dengan arus inrush tinggi. Contoh seperti motor listrik, kren, rolling mills, dan alat kelas. Yang kedua, lebih efektif digunakan sebagai perlindungan hubung singkat dalam rangkaian dengan variasi beban besar. Lalu ada jenis aplikasi sekring. Perlindungan beban lebih, hubung singkat. Rangkaian dengan beban konstan seperti lampu dan beban resistif. Hanya perlindungan hubung singkat. Rangkaian dengan beban fluktuatif tinggi seperti motor, direct, online, peralatan industri, dan lain-lain. Faktor pemilihan sekring. Daya gangguan maksimum dan tegangan rangkaian menentukan arus hubung singkat prospektif. Arus beban penuh rangkaian. Sekring harus memiliki rating yang mendekati kebutuhan sistem. Faktor pusing. Sekring dipilih dengan rating 1,25 sampai 16,5 kali arus normal. Arus lebih jangka pendek. Harus mampu menahan arus start motor tanpa putus. Koordinasi dengan proteksi lain. Sekring harus bekerja sejalan dengan relay dan perangkat proteksi lainnya untuk memastikan selektivitas gangguan. Selanjutnya yaitu rules of thumb. Yang pertama, perlindungan hubung singkat. Trafo dan rangkaian penerangan fluorescent. Lonjakan arus akibat switching transient, gunakan sekring satu tingkat lebih tinggi dari arus beban penuh. Rangkaian kapasitor. Pilih sekring dengan rating lebih dari sama dengan 25% lebih tinggi dari arus beban penuh untuk mengantisipasi pemanasan akibat efek kapasitansi. Rangkaian motor. Lonjakan arus start berlangsung sekitar 20 detik. Motor induksi rotor sangkar. Direct online, arus sekitar 7 kali beban penuh. Auto transformator, tap 75%, arus sekitar 4 kali beban penuh. Auto transformer tap 60%, arus sekitar 2,5 kali beban penuh. Start delta starting, arus sekitar 2,5 kali beban penuh. 2. Perlindungan beban lebih. Gunakan rasio 2:1 untuk memberikan diskriminasi yang memadai antara sekring dan perangkat proteksi lainnya. Aturan ini membantu dalam pemilihan sekring yang sesuai untuk berbagai aplikasi listrik.
Kemudian akan dijelaskan oleh Yaskil Sitorus. Oke, terima kasih Saudara Lutfi. Selanjutnya adalah special types dari views, di mana yang pertama adalah dropout type, yang dimana dropout type ini banyak digunakan pada sistem distribusi pedesaan. Lalu views ini bisa jatuh saat putus, lalu memutuskan sirkuit secara otomatis, mempermudah petugas lapangan untuk mendeteksi lokasi gangguan. Jadi hal tersebut merupakan karakteristik dari dropout types dari views tersebut. Selanjutnya, nah secara umumnya views ini mempunyai fungsinya, di mana views ini berfungsi sebagai pendeteksi dan pemutus arus gangguan dengan keunggulan utamanya itu waktu respon yang cepat, di mana views ini memiliki keterbatasan. Yang pertama adalah hanya mendeteksi gangguan akibat arus lebih atau biasa disebutnya overcurrent. Lalu karakteristik hubungan arus waktu tidak bisa diatur. Lalu memerlukan penggantian setelah operasi, jadi tidak bisa di-reset. Hanya cocok untuk sistem tegangan rendah atau menengah dan tidak cocok untuk sistem tenaga tinggi. Next. Nah, berikut adalah kurva dari karakteristik fuse HV LV. Next. Ada series overcurrent AC trip coils yang akan saya jelaskan, di mana prinsip kerjanya adalah kumparan dialiri arus normal medan magnet tripping, di mana kumparan ini menggantikan fuse dan memicu circuit breaker. Pengaturan yang dilakukan dengan mengubah jumlah lilitan, contohnya pada saat 5 ampere turns, lalu jumlah lilitannya diatur 5 lilitan, 1 ampere atau 1 lilitan 5 ampere. Kelemahannya adalah karakteristik arus atau waktu tetap seperti fuse. Next. Nah, berikut adalah grafik atau kurva dari hubungan arus terhadap waktu, atau biasa dibilangnya kurva karakteristik trip coil. Oke, limitasi trip coil yang akan dijelaskan oleh Afan Irwansyah. Baik, di sini terdapat limitasi trip coil atau thermal dan magnetic stress. Thermal rating, trip coil harus menahan arus gangguan penuh, arus tinggi dan efek pemanasan besar, risiko kerusakan isolasi. Desain harus konservatif untuk mencegah overheating. Berikutnya itu magnetic stress, arus gangguan tinggi dengan gaya magnetik besar dan lilitan cenderung terpisah. Desain harus kuat dengan dukungan dan penjepitan yang memadai untuk menahan gaya ini. Berikutnya itu materi pembatas. Pembatas merupakan jenis sekring yang sangat khusus yang disebut pembatas, yang awalnya dikembangkan oleh perusahaan ABB. Perangkat ini terdiri dari 2 bagian penghantar arus utama, yaitu konduktor utama dan sekring. Di pembatas ini terdapat bagian yaitu pertama transformator arus, yang dimana mendeteksi arus hubung singkat, kedua alat ukur dan pemicu, ketiga itu transformator pulsa yang mengubah pulsa trip menjadi potensial busbar. Berikutnya sisipkan dudukan dengan sisipan, yang dimana mengantarkan arus operasi dan membatasi arus hubung singkat. Berikut ini terdapat grafik siklus arus gangguan, yang dimana arus hubung singkat yang dibatasi oleh elemen sekring. Berikut gambar grafik yang merupakan kenaikan arus yang ditampilkan gelombang, yang dimana yang paling tinggi itu merupakan kelajuan arus yang lebih tinggi atau lebih besar, dan yang lebih rendah merupakan kelajuan arus yang lebih rendah. Berikutnya ini merupakan arus gangguan gabungan yang dipasok oleh 2 trafo yang diparalelkan yang ditahan oleh saklar. Berikutnya itu yang dimana I diputus terlebih dahulu sehingga menurunkan arus gangguan ke nilai I, dan I diputuskan kemudian.
arus gangguan bersih yang dihasilkan mengikuti alur I setelah pembatas berfungsi sehingga membatasi arus gangguan. Terima kasih. Kembalikan ke moderator. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.